Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Haji A.A. Lanyala Mahmud Maktariti, beserta rombongan di kampus Hijau Toska, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan tagline Malebi Warakadana, Makiade Ampena, santun dalam bertutur, sopan dalam berperilaku. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami banggakan, hadirin dan hadirat yang kami hormati, atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare dan Sivitas Akademik Institut Agama Islam Parepare, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di kampus kami di Institut Agama Islam Negeri Parepare, kampus yang mengusung tagline Malebi Warakadana Makiade Ampena, sopan dalam bertutur, santun dalam berperilaku, dan sekaligus memohon maaf sekiranya terdapat kekeliruan, kehilafan, dan hal-hal yang dapat mencederai kita semua sejak dimulainya proses fokus group discussion ini hingga selesainya kegiatan ini. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, utusan daerah dan utusan golongan dihapus, digantikan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, mandat rakyat diberikan kepada dua ruang politik, yaitu kepada parlemen dan kepada presiden, sehingga masing-masing bertanggung jawab langsung pada rakyat melalui mekanisme pemilu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan perubahan dan penyempurnaan wujud dari utusan daerah dan utusan golongan, mengapa justru kehilangan hak dasar sebagai pemegang daulat rakyat yang didapat melalui pemilu, yang sama-sama berkeringat melalui pemilu bersama partai politik. Inilah yang saya sebut dengan kecelakaan hukum yang harus dibenahi. Jadi penguatan peran dan posisi DPD RI bukanlah sebuah hal yang mengada-ada. Baiklah, insya Allah pada sore hari ini karena waktu sangat mepet, saya akan mempersilahkan 4 narasumber kita. Yang pertama dulu ada Bapak Tamsil Lindrung. Saya akan membacakan biografinya beliau. Beliau lahir di Pangkep 17 September 1961. Jabatan sekarang anggota DPD RI. Pendidikannya beliau di SMP Sigeri Pangkep, kemudian SMA 1 Kota Parepare, dan di Universitas Negeri Makassar atau dulunya disebut dengan IKIP, yang insya Allah pada hari ini akan didampingi oleh 3 narasumber yang masih sangat muda. Ada Dr. Haji Syafaat, ya saya kira beliau sudah pernah bersuah beberapa hari yang lalu yang membicarakan tema yang sama, yaitu Dr. Haji Syafaat Anugrah Pradana SHMH, lahir di Kota Parepare 26 Mei 1993. Beliau adalah doktor muda juga, dosen Yayan Parepare, S1-nya sampai S3-nya diselesaikan di Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian narasumber kita yang kedua ada masih muda juga, Dirga Ahmad SHMH. Beliau lahir di Rapang 1 November 1993, dosen Yayan Parepare. Pengalamannya beliau tenaga ahli media Bapeda di Yogyakarta, kemudian advokat peradi dan dosen Yayan Parepare. S1-nya di UMI Makassar, S2-nya di UGM Yogyakarta. Keahliannya adalah hukum tata negara. Kemudian yang terakhir, pemateri kita adalah Aslan Tamrin SHMH.
Beliau lahir di Watampone 14 September 1989. Ya, dosen Yayan Parepare juga pengalamannya, Perhimpunan Advokat Indonesia dari 2016 sampai sekarang. Kemudian dosen Yayan Parepare, dan riwayat pendidikan S1 UMI dan S2 Universitas Hasanuddin Makassar. Saya kira 4 narasumber kita ini adalah ahli dalam bidangnya. Insya Allah kita akan berdiskusi panjang lebar terkait dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar yang difokuskan kepada menakar peluang calon perseorangan. Untuk yang pertama, saya persilahkan Bapak Tamsil Lindrung untuk menyampaikan maksimal 7 menit. Silakan Pak Ustadz. 7 menit ya. Yang terhormat Pak Ketua DPD RI Pak Lanyala Ahmad Mataliti, yang terhormat Pak Sekda Pak Iwan, Ibu Jamilah Wakil Rektor. Ini 7 menit jadi tidak panjang-panjang. Saya sangat percaya kalau UIN bukan UIN, Yayan, Mas Yayan. Tadi karena sudah diperjuangkan oleh Ketua DPD, maka itu sudah 90% UIN itu. UIN atau UIS? Sains Islamnya. Saya masih bisa baca lontara, malah di akhirana maka ada ampena. Wah, ini luar biasa. Saya sangat percaya, apalagi setelah tadi mendengar kurikulum vitae tiga pembicara ya, ditambah moderator. Moderator tidak memperkenalkan dirinya, orang lain yang dia perkenalkan. Ini luar biasa Pak Ketua. Ini doktor, saya kira termuda kali ya di sini. Masih 28 tahun setahu saya nih. Umurnya doktor dan pakar hukum tata negara. Dan yang saya paling kagumi, pemikirannya sejalan dengan kita. Jadi memang diskusinya katanya tidak seru kalau sejalan, jadi perlu ada yang berbeda sedikit. Tapi jangan dipaksakan untuk berbeda, karena saya kira calon perseorangan ini memang perlu kita pertimbangkan. Karena kalau tidak nanti monopoli hanya orang-orang parpol saja yang bisa mencalonkan dan dicalonkan untuk jadi capres atau cawapres. Padahal anak muda di kiri kanan saya ini adalah sangat potensial untuk menjadi calon. Karena itu saya tidak percaya kalau kampus ini akan mendukung atau tidak mendukung amandemen. Saya kira pasti ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi kita. Undang-undang pemilu yang ada sekarang ini menutup peluang untuk calon perseorangan. Bahkan bukan hanya menutup peluang untuk calon perseorangan, calon dari partai politik pun sudah dibatasi karena ada ambang batas, ada presidensial threshold, 20% dari perolehan kursi di DPR RI dan 25% dari perolehan suara sah secara nasional. Artinya apa? Di luar partai tidak memungkinkan. Di dalam partai pun hanya yang memperoleh suara baik itu secara sendiri maupun gabungan itu di atas 20%. Tapi apa yang menjadi fakta sekarang? Kita tahu bahwa sudah terjadi koalisi gemuk. 7 partai sudah bergabung dan itu jumlahnya 82%. Artinya sisanya yang sebesar 18%, 2 partai ini, yaitu Demokrat dengan PKS, itu tidak mungkin bisa mengusung calon. Karena sudah terkendala oleh presidensial threshold. Itu tidak bisa.
Lantas kalau itu tidak bisa, kira-kira siapa yang bisa jadi presiden kalau begitu? Pastilah yang diusulkan oleh 7 partai ini. 7 partai ini terserah apakah mau membuat calon boneka yang sudah dipersiapkan untuk menang dan boneka yang dipersiapkan untuk kalah. Bisa diatur dua-duanya. Nah, komprominya apa? Pokoknya kalaupun nanti kamu kalah, kamu jadi menteri. Bisa menteri pertahanan, bisa menteri pariwisata, bisa menteri lain. Yang akan datang yang saya maksud, saya nggak tahu kalau yang sekarang. Saya nggak begitu mengikuti. Itu bisa seperti itu. Berarti jangankan presiden perorangan, calon perorangan, yang sekarang aja sudah kita tidak bisa mengukur sudah seberapa mungkin kualitas calon itu yang bisa kita harapkan. Bahkan ini terus terang saya melihat sebagai bentuk arogansi oligarki. Bahkan lebih dari itu mungkin oligarki berpesan, jangankan itu, saya menemukan orang gila di jalanan saya dandani, saya bisa jadikan presiden. Karena suara yang memungkinkan untuk memperoleh dukungan itu sudah di tangan mereka. Karena itulah sehingga indeks demokrasi di Indonesia ini sangat turun. Karena apa? Karena faktanya kita sebenarnya memunggungi demokrasi itu sendiri. Banyak hal-hal yang kebijakan-kebijakan kita itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Karena itu saya kira betul seperti apa yang dikatakan Ketua DPD RI tadi, bahwa ini momentum bagi kita semua untuk memperbaiki keadaan. Salah satu pintu masuknya adalah mengusung calon perseorangan. Kalau mau ke sana bagaimana caranya? DPD akan melakukan yang pertama adalah judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu, khususnya terhadap pasal 222. Karena di situ tadi terdapat presidensial threshold, ambang batas pencalonan. Saya kira seluruh pakar tata negara mengakui bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang memberlakukan yang namanya presidensial threshold. Kalau ada, itu adalah untuk keterpilihan, tapi bukan untuk pencalonan. Nah, apakah dengan demikian kita berarti negara yang paling hebat? Atau menjadi negara yang paling kacau karena ini? Belum lagi kita berbicara bahwa pemilu kita itu adalah keserentakan. Bagaimana basis untuk menentukan parliamentary threshold kalau keserentakan? Jadi saya kira ini bentuk-bentuk yang menjadi bukti bahwa perlu ada perubahan. Yang berikutnya, tingkat kecerdasan masyarakat sudah lebih tinggi. Jadi saya kira peluang-peluang untuk menjadi capres ini terbaca oleh masyarakat bahwa semakin banyak. Para akademisi, saya tidak mau sudut. Kalau ada yang tidak setuju dengan capres perorangan ini, saya khawatir kita masuk di dalam ketidakwarasan kolektif. Kita masuk di dalam ketidakwarasan kolektif. Ini juga sebenarnya yang saya harapkan, dunia kampus itu menjadi miniatur Indonesia. Lakukanlah di kampus juga suasana kehidupan yang demokratis. Saya termasuk yang memprotes sistem pemilihan rektor yang 3 nama kemudian dikirim ke pusat punya suara nilainya 35%, sehingga suara yang paling bawah pun itu yang bisa jadi kalau suaranya itu dikirim ke situ semua disatukan. Nah, ini juga membunuh demokrasi. Padahal kampus mestinya datang menjadi miniatur untuk sistem presidensial di kampus. Itu saya kira.
Kemudian langkah berikutnya dalam jangka panjang, kalau kita sudah melakukan judicial review adalah merubah pasal 6A itu. Pasal 6 ayat 2. Yang berbunyi calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Nah, saya kira kalau sudah kita sepakat tentang perlunya presiden capres perseorangan ini, kita tambahkan di situ dan calon perseorangan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai peserta pemilu non parpol. Jadi yang pertama tadi peserta pemilu parpol, yang kedua ini peserta pemilu non parpol. Artinya yang non parpol juga harus ada yang mewakili. Nah, nanti bentuknya bagaimana, itulah yang secara teknis diatur dalam perundang-undangan. Tapi yang diatur dalam perundang-undangan bukan sesuatu yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Karena yang sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar yaitu nggak ada presidensial threshold, nggak ada merekomendasikan dalam Undang-Undang Dasar untuk diterjemahkan sebagaimana yang menjadi keputusan MK atas gugatan berbagai pihak bahwa ini open legal policy. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar 7 menit cukup. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke narasumber yang kedua, Dr. Haji Syafaat Anugrah. Silakan, Pak Dr. Terima kasih, moderator. Yang terhormat Bapak Ketua DPD RI beserta rombongan. Hadirin yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kita hanya dikasih waktu 7 menit, sehingga saya ingin memanfaatkan waktu ini seefektif dan efisien mungkin. 2 hari yang lalu saya panel dengan beliau, Pak Tamsil Indrum di Pinrang. Banyak hal yang saya pelajari tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 hal yang menjadi misi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah pokok-pokok haluan negara, revitalisasi pokok-pokok haluan negara. Yang kedua adalah penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga adalah penataan kewenangan MPR. Dan yang keempat adalah calon presiden dari jalur perseorangan. Tapi saya akan menitik beratkan kepada PPHN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi mulia dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebenarnya PPHN ini adalah suatu keniscayaan menurut saya, karena mengingat RPJPN yang akan berakhir 2025 nantinya, itu harusnya ada pedoman dari pusat yang bisa mengayomi, yang bisa selaras seirama haluannya mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Sehingga tujuan dari PPHN ini adalah bagaimana nantinya di pemerintahan daerah, siapapun kepala daerahnya, siapapun calon kepala daerahnya nantinya, visi dan misi yang diperlihatkan atau yang diusung nantinya itu selalu sejalan dengan pokok-pokok haluan negara. Nah, pertanyaan kemudian adalah PPHN ini, saya ingin menyarankan bahwa nantinya kalau PPHN ini ada, itu seharusnya ada sanksi yang mengikat bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan pokok-pokok haluan negara. Karena kita melihat RPJPN dengan RPJPD itu seolah-olah hanya diterbitkan saja sebagai undang-undang, tapi tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga hal yang pertama yang harus dilakukan ketika PPHN ini ada nantinya, itu harus memuat sanksi kepada pemerintah daerah kalau tidak menjalankan pokok-pokok haluan negara. Yang kedua adalah posisi PPHN di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu, PPHN itu saya berangan-angan ya, posisi PPHN itu di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi bukan juga undang-undang, tetapi bukan juga TAP MPR. Kalau dia posisinya sebagai undang-undang, maka itu bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya ingin menyarankan bahwa
kalau bisa nantinya PPHN ini dia sebagai diformulasikan sebagai sebuah undang-undang khusus yang dibuat oleh MPR dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga untuk perubahan itu ada semacam kekhususan ya, kekhususan untuk membuat sebuah undang-undang khusus mengenai PPHN itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang penataan kewenangan DPD. Saya kira dengan adanya Undang-Undang 15 2019 ini, itu menjadi angin segar bagi DPD, akan tetapi itu masih saya masih belum merasa puas melihat adanya undang-undang itu, karena DPD masih berada pada tahap pembahasan tingkat 1, undang-undang yang diusulkan, rencana undang-undang baik itu tentang otonomi daerah, tentang pemekaran daerah, penggabungan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, itu DPD tidak dilibatkan di dalam pembahasan pada rapat paripurna sampai pada tahap pengesahan. Malahan saya berpikir bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu DPD malah untuk penguatan kamar DPD itu sendiri, DPD harusnya wajib mengundang Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas undang-undang yang terkait dengan kewenangannya. Saya kira untuk sementara begitu, karena waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu. Luar biasa. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Dirga dulu untuk menyampaikan materinya. Tetap komitmen ke maksimal 7 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPD Republik Indonesia beserta rombongan anggota DPD RI yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang sama-sama kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukranillah. Pada hari ini kita kedatangan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan sejarah bagi kita untuk meletakkan rekomendasi-rekomendasi akademik bagaimana meletakkan dasar fundamental yang menjadi hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak negara kita. Menyangkut dengan perubahan undang-undang dasar, menyangkut hal-hal yang mengenai ketatanegaraan. Inilah yang kemudian kita diskusikan pada hari ini untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi akademik yang menurut apa yang kami pahami sebagai dosen hukum tata negara. Tentunya kalau tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, minimal secara substansial kami menyampaikan hal-hal yang begitu memberikan rekomendasi kepada DPD untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka penentuan kebijakan-kebijakan itu. Tentu ini merupakan sebuah aspirasi yang tentunya berkaitan dengan partisipasi akademis yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam urusan kebijakan negara. Saya akan membatasi pada 3 topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan presidensial threshold yang merupakan ancaman bagi kita negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang keempat kalinya telah menguatkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil yang mana karakteristiknya daulat rakyat diserahkan kepada presiden, bersamaan dengan hal ini diserahkan kepada parlemen. Kita tidak menganut sistem pemerintahan parlementer, kita tidak menganut sistem pemerintahan yang lain, tetapi kita menguatkan sistem pemerintahan presidensil, yang mana daulat rakyat itu ada pada 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sehingga korelasi antara parlemen dengan presiden dalam hal ini pemangku kekuasaan eksekutif, itu tidak relevan dalam menentukan pemerintahan, itu ada presidensial threshold. Karena sejatinya korelasi antara parlemen hanya dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensi. Kedua, pada aspek yuridis bahwa pasal 6A telah menutup keran bahwa yang boleh mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Undang-undang pemilu khususnya di pasal 22 yang mengatur tentang presidensial threshold 20% suara di DPR itu tidak sama sekali sejalan dengan
original intent daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik. Sehingga inilah yang membuat pilihan-pilihan rakyat terpolarisasi hanya 2 calon presiden yang kemudian membuat rakyat Indonesia berkubu-kubu, siapa ini, siapa itu. Sehingga rumusan yang akan kami berikan rekomendasi bahwa presidensial threshold itu dapat dihapuskan dengan bagaimana memberikan kesempatan kepada partai-partai, kepada perseorangan. Ini kita belum berbicara tentang perseorangan. Kalau dalam aspek perseorangan, kami memandang bahwa hal itu menjadi penting ketika berangkat dari argumentasi partai politik mengalami manuver disorientasi yang nantinya akan memberikan pahaman kepada rakyat yang semestinya memberikan pendidikan politik, tetapi pada tataran praktis itu membuat rakyat menjadi tidak percaya dengan eksistensi partai politik, sehingga dibutuhkan yang namanya calon perseorangan atau calon independen dalam hal ini memberikan kontribusi penyelenggaraan negara dalam konteks ketatanegaraan. Yang ketiga, karena pasal 6A Undang-Undang Dasar telah mengunci bahwa pasangan capres adalah partai politik dan gabungan partai politik, sehingga untuk menggolkan ide calon perseorangan mesti dilakukan dengan cara-cara amandemen Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya kemudian adalah, tepatkah amandemen Undang-Undang Dasar dalam konteks saat ini? Nah, tentu ini menjadi menarik. Menurut kami, ada beberapa hal yang sangat substansial yang perlu dikaji secara komprehensif, yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, relasi antara fungsi legislasi, utamanya penguatan kewenangan DPD dalam proses legislasi, yang secara konsep dan secara aturan DPD hanya sebagai penggembira dalam perumusan undang-undang. Yang dominan adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kamar lainnya dalam sistem bicameral system. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan urgensi amandemen, kita harus melihat secara detail apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat dengan partisipasi dan aspirasi. Kami skeptis dengan tindakan-tindakan partai politik yang dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang KPK kemarin, yang katanya melibatkan aspirasi rakyat sepenuhnya, tetapi itu seakan-akan tokenisme. Aspirasi bayangan. Semoga kegiatan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi substansi kegiatan ini menjadi rekomendasi akademik bagi pemangku kebijakan untuk bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan rakyat. Terima kasih, untuk sementara saya serahkan. Ya, menarik ya. Makin menjelang maghrib makin hangat ini. Selanjutnya Pak Aslan, sama waktunya maksimal 7 menit Pak. Untuk mahasiswa insya Allah akan ada sesi pertanyaan, masukan, diskusi yang lain setelah seluruh narasumber menyelesaikan materinya. Silakan. Terima kasih moderator. Yang saya hormati, yang mulia, yang saya banggakan, Bapak Ketua DPRI, Sekda Kota Parepare, para Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Senat, dan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang telah hadir di auditorium ini, forum yang sangat-sangat kita nantikan. Jarang-jarang kita dapatkan forum yang seperti ini, majelis seperti ini, yang membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks negara hukum, perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan suatu hal yang tabu. Tetapi perubahan mengenai Undang-Undang Dasar, konstitusi dalam arti yang sempit, merupakan hal yang sangat lumrah. Ya, merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Karena kalau kita
mengambil contoh seperti halnya negara Amerika yang sangat besar itu, yang terkenal dengan konteks negara yang adidaya, itu sudah 27 kali mengalami perubahan undang-undang dasar. Kita baru 70 tahun, baru 4 kali. Ya, baru 4 kali. Padahal kita dalam artian sejak didirikan Republik ini, kita mengaku sebagai negara hukum. Tetapi kok antipati terhadap perubahan undang-undang dasar. Ya, jadi mengenai perubahan undang-undang dasar, menurut saya itu hal yang lumrah. Ya, ketika kita mendapat momen untuk perubahan undang-undang dasar yang kelima, ini kita harus menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik dalam artian kita harus mencari hal-hal yang subjektif, hal-hal yang substansi yang harus kita rubah. Saya kemarin mendapat kiriman e-book mengenai naskah akademik komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang kelima. Ada 4 pokok yang harus dirubah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah. Menurut saya hal yang pokok ini memang sangat substansi. Yang pertama adalah mengenai penataan MPR dan DPD. Ya, dalam hal penataan kewenangan DPD, di sini terlihat jelas DPD ini kan merupakan anak yang lahir dari ibu kandung reformasi. Ya, jadi sebelum reformasi, sebelum amandemen ketiga, DPD ini kita kategorikan atau dikenal dengan istilah golongan utusan daerah. Nah, kemudian pada saat reformasi, amandemen ketiga dilembagakan menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sebenarnya sebelum amandemen ini ada satu golongan lagi namanya utusan golongan, ya, utusan golongan. Tapi tidak dilembagakan seperti utusan daerah yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Hal yang sangat menyedihkan bagi saya selaku Dewan Perwakilan Daerah yang dilembagakan dalam artian ini DPD, karena di Indonesia kalau kita melihat konsep parlemen, ya, ini ada 2 kamar sistem parlemen. Walaupun sebenarnya kita bisa kategorikan sebagai 3 kamar, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Ya. DPD ini sebagai parlemen di kamar yang lain, sebelah kamar dengan DPR, tetapi tidak memiliki kewenangan legislasi. Dia tidak memiliki kewenangan legislasi. Ya, dia hanya tadi dikatakan sebagai penggembira oleh Pak Dirga, tetapi saya katakan dia ada tapi tidak ada. Ya, kalau penggembira itu kita bisa lihat dia bergembira di sana. Tapi kalau ada tapi tidak ada, itu bisa dikatakan bayang-bayang lembaga negara saja. Ya, kadang kalau gelap dia tidak ada, tapi kalau terang dia ada. Ya, begitulah DPD saat ini. Dia ada fungsi tapi tidak ada kewenangan. Dia berfungsi untuk ikut membahas rancangan undang-undang, tapi tidak berwenang untuk membahas undang-undang. Dia berfungsi untuk memberikan pertimbangan, tetapi tidak berwenang memberikan pertimbangan. Ini sebenarnya sangat prinsip sekali sebagai lembaga di kamar sebelah dengan DPR. Nah, ada alternatif. Sebenarnya ini hal yang sangat urgen sekali untuk dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang Dasar mengenai kewenangan DPD. Dia harus setara dengan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi. Jadi mengenai perubahan fungsi legislasi di DPD ini, tentu dalam upayanya harus memiliki political will bersama antara DPD dengan DPR. Ya, karena kalau secara politik tentu DPR tidak mau terusi kewenangannya.
Tentu DPR tidak mau terusik kewenangannya. Nah, ada alternatif ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Syafaat, tentu harus ada PPHN. Harus ada PPHN, pokok-pokok haluan negara. Ini juga harus, karena dalam negara yang berkembang, yang sedang beranjak besar, ya, perlu ada pokok-pokok pembangunan ekonomi, pembangunan hukum, pembangunan yang lain-lain. Di dalam PPHN ini harus termuat dua hal yang menjadi substansi. Yang pertama adalah substansi program, kemudian substansi anggaran. Di sini kita harus membagi dua bagian pembahasan. Jika di DPD, jika mengenai program, yang ikut membahas dengan pemerintah adalah DPD. Jika mengenai substansi anggaran, maka pemerintah harus membahas dengan DPR. Ini alternatif agar supaya kewenangan DPD ini bisa dimasukkan ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai calon perseorangan, ini juga perlu ya, karena di pemilihan umum sebelumnya terjadi konvensi ketatanegaraan yang mana salah satu calon yang menang ya harusnya menjalani putaran kedua karena tidak mencapai suara 20% dari 50 provinsi keseluruhan. Ini kan syarat mutlak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi dengan alasan efisiensi ekonomi sehingga aturan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar itu diabaikan. Ini adalah konvensi ketatanegaraan. Ini perlu dicatat, ya. Itu perlu dicatat. Ada dalam pasal Undang-Undang Dasar tidak termuat mengenai itu. Karena apa? Apa penyebabnya? Adanya presidensial threshold. Ada presidensial threshold. Ada ambang batas sehingga membatasi partai-partai kecil untuk mencalonkan tokohnya, untuk mencalonkan figurnya sebagai calon presiden. Ya, sehingga terjadi konvensi ini. Kenapa terjadi konvensi ini? Karena dari awal yang mencalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya dua calon pasang, dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Ya, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar, kalau tidak mencapai 20% dari 50% setengah jumlah provinsi akan dilakukan pemilihan ulang. Dan yang paling terbanyak dilantik menjadi presiden. Tetapi dari awal calon presidennya hanya dua pasang calon. Sehingga ada konsensus konvensi ketatanegaraan. Nah, ini semua disebabkan oleh presidensial threshold. Sistem ambang batas yang diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum. Nah, maka menurut saya ya, dalam konteks negara hukum seperti yang saya katakan semula, sangat lumrah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Dan saya sangat merekomendasi untuk penghapusan presidensial threshold dalam pemilihan calon presiden. Terima kasih. Oke, kasih. Ya, sekira menarik ya dari 4 narasumber tadi. Selanjutnya saya persilahkan ke mahasiswa. Mungkin ada yang ingin ditanggapi khususnya terkait dengan dan fokus kepada amandemen ke-5 Undang-Undang 45 menghitung peluang calon perseorangan. Silakan di belakang satu, samping sini ada? Ya, di belakang, kemudian di depan. Oke, silakan. Mic-nya. Jadi langsung ke poinnya saja ya, tidak perlu terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir dulu Pak, supaya tidak rugi bawa mic ini. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, menarik tadi dari pemaparan 4 narasumber. Ya, ini ketika kita melihat terobosan dalam hal untuk
amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945, apalagi dalam hal ini menghitung-hitung terkait dengan pencalonan presiden perorangan. Ya, saya kira ini adalah merupakan sesuatu yang amat mengembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bukan hanya di Sulawesi Selatan. Tetapi di sisi lain ada dari arah pemikiran saya dalam memahami tadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2011, kemudian di amandemen melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 19. Ya, keberadaan DPD di sini, ini kita bisa mengukur bagaimana powernya, kekuatannya hal untuk menggolkan amandemen kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Ya, karena kita melihat seperti tadi yang dijelaskan itu bahwa ada di saat ada di saat terang, tidak ada di saat gelap. Ya, ini juga yang meragukan. Karena ya di dalam pemahaman saya bahwa power atau kekuatan dari DPD ini itu tidak memiliki hak legislasi, tidak memiliki hak untuk mengesahkan dari usulan-usulan, ya, mengesahkan dari yang bisa ya ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, ini yang hanya DPD itu memiliki hak untuk mengusulkan, tetapi tidak memiliki hak untuk memiliki hak legislasi dalam menetapkan, apalagi dalam hal untuk amandemen ini. Oke. Ya, itu yang yang dipahami dari saya, ya, terkait dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh DPD, kecuali jika DPD ini memiliki kemampuan dalam hal untuk menggalang partai politik, baru bisa mungkin itu bisa dilakukan dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya disingkat ya, sekali lagi singkat. Ya, baik, terima kasih. Yang terhormat Ketua DPD RI yang dalam biografinya pernah menjadi narapidana pada tahun 2011-2014. Kemudian yang saya hormati ada Abang Tamsin Lindrung, ada Kakanda Aswan Tamrin, dan dosen-dosen HTN yang sama gagahnya dengan saya. Kalau melihat dari tematik yang diangkat, saya beranggapan bahwa akan terjadi kotak Pandora ketika amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Urgensinya apa kira-kira? Kemudian apakah rakyat sebagai central government yang menerima kebijakan itu menginginkan amandemen undang-undang yang setidaknya ini akan menjadi bola liar kalau kita melihat situasi politik Indonesia yang terakhir PAN masuk sebagai koalisi, itu akan menjadikan ada power interest dan ekonomi interest di dalam sistem perpolitikan Indonesia. Oke. Mungkin itu boom. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Di belakang. Izin, mohon maaf, Pak. Yang sudah ditunjuk saja. Jadi yang ditunjuk saja. Oke. Pada sidang kali ini saya kritik pada Prosul FGD pada saat ini di mana? Enggak, nanti dilanjutkan pada sesi kedua tidak. Belakang saja. Jadi teman-teman sekalian, saya harapkan bahwa prosedur amandemen kelima ini kemudian harus dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi kritik untuk narasumber pertama oleh Abang Tamsin Lindrung. Pertanyaan saya, kalau kemudian amandemen ini kemudian menjadi sebuah solusi, apakah amandemen atau pasal yang kemudian dijadikan sebuah rujukan mampu melahirkan sebuah pemimpin yang jelas? Kedua, narasumber kita disampaikan oleh Pak Sahabat Manugra, kalau memang seluruh kepemimpinan yang kemudian dijadikan sebagai visi misinya menjadikan sebuah ketauhidan, maksudnya asas daripada ketauhidan ini yang kemudian menjadikan sebuah dasar daripada melahirkan kepemimpinan yang baik, betulkah seperti itu di fakta lapangan? Oke, Rinda. Oke. Ya, ditangkap. Narasumber ketiga,
mengatakan bahwa sebenarnya kita menganut sistem pemerintahan presidensial, tapi sedangkan di prakteknya itu terkadang semi parlementer. Nah, kalau kemudian narasumber keempat mengatakan bahwa kita tidak bisa menyamakan dengan Amerika Serikat, Pak. Jangan dulu, kita lihat secara teritorial Amerika Serikat, dia menganut parlementer, makna membagi negara bagian. Jadi wajar kalau kemudian dia membagi 27 amandemen, maksudnya mengembalikan 27 atau bukan 27 kali amandemen. Nah, kritik saya pada forum FGD pada sore hari ini kemudian dilakukan secara sumber belaka. Artinya, apakah FGD ini disamakan dengan forum-forum debat yang harus dibatasi oleh waktu? Saya kira, jika kemudian dilakukan forum FGD pada sore hari ini benar-benar untuk melakukan sebuah amandemen atau regulasi untuk melahirkan masyarakat yang baik, itu harusnya dilakukan sebagai bukan hanya untuk melakukan acara sumber belaka. Gini Pak, sebentar, saya belum selesai. Jadi, Oke Dinda. Nanti ya. Jadi saya melihat bahwa supremasi hukum kita pada saat ini itu kayak ular yang berganti kulit. Memang tubuhnya Indonesia, tapi karena banyaknya kepentingan itu kemudian. Oke. Ya, dilanjut yang di belakang tadi, Wiwin. Ada Win, cepat langsung ke to the point saja ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tema diskusi kita pada hari ini terkait dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam aspek menghitung peluang calon perseorangan. Jadi kita di sini berbicara terkait dengan peluang. Nah, artinya di sini saya ingin berbicara terkait dengan status quo saat ini. Di mana kalau kita kemudian merujuk di dalam fakta empiris saat ini terkait dengan keanggotaan dari MPR yang jumlahnya 711 orang, di mana berdasarkan status quo saat ini, anggota DPD yang sekaligus merangkap menjadi anggota MPR itu hanya berjumlah 6 orang. Sedangkan sisanya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang itu 575 orang. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan kekuatan politik di MPR, Dewan Perwakilan Daerah itu sangat jauh di bawah dari keanggotaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan saya sederhana, seberapa besar peluang pencalonan presiden secara perseorangan yang kemudian diakomodir di dalam amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, mengingat kekuatan politik DPD di parlemen itu sangat jauh berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan orientasi dan representasi dari partai politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mempertanyakan terkait dengan mekanisme ketika kemudian pencalonan presiden secara perseorangan ini kita anggap ini. Kira-kira untuk pencalonan perseorangan ini apakah ada limitasi? Karena saya melihat ketika keran pencalonan perseorangan presiden ini dibuka selebar-lebarnya, maka hal tersebut akan membuka calon presiden itu dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentu kontradiksi dengan tujuan dari presidensial threshold yang ingin membatasi jumlah presiden. Kemudian yang ketiga Pak, kira-kira ketika kemudian kita mengamini diskusi kita pada hari ini, apakah perseorangan dalam konteks ini bisa berasal dari partai politik ataukah harus bebas dari partai politik? Karena sekali lagi ketika kita merujuk kepada pasal 22E ayat 3 terkait dengan syarat untuk mencalonkan anggota, Pak, itu ada perdebatan selama ini antara kelompok yang menggunakan original impact theory dengan kelompok yang menggunakan mini theory. Apakah kemudian ketika ini harus bebas dari anggota partai politik atau seperti apa Pak? Saya pikir begitu. Terima kasih. Yang terakhir tadi udah ya. Oke, saya kira kita cukupkan dulu dari 3 penanya tadi. Iya, yang perempuan dulu, yang perempuan. Oke. Biar nanti dianggap tidak adil lagi kalau tidak ada perempuannya. Oke, to the point ya. Yang pakai masker. Ya, to the point saja karena kita akan melaksanakan sholat maghrib. Baik, pertanyaan saya itu faktor apa saja yang membuat DPR kehilangan peran serta posisinya sebagai pemegang kedaulatan? Terima kasih. Oke, karena singkat sampingnya boleh. Tadi. Ya.
Baik, pertanyaan saya yaitu bukan Nanti ada mengenai sesi, mudah-mudahan ada waktu ya. bukan mengenai amandemen kelima ataupun seterusnya, akan tetapi apakah amandemen tersebut demi kepentingan nasional RI atau Kenari, atau ada hidden agenda lain, atau jangan-jangan justru menguntungkan kepentingan negara asing atau Kenari? Sekian. Oke. Menarik ya, dari semua penanya tadi luar biasa. Atau Pak Rusdianto terakhir ya, terakhir sekali mungkin. Oke, silakan Pak. Oh, ada 3. Baik, ada 3 poin. 1, calon perseorangan ini muncul karena gagalnya partai politik. Saya merasa partai politik hari ini gagal karena rekrutmen politiknya gagal, kaderisasinya gagal, pendidikan politiknya nyaris tidak ada. Itu 1. Sehingga untuk melahirkan sebuah pemimpin melalui partai politik itu mungkin kita bisa apatis sampai saat itu. 1. Yang kedua, yang menjadi kecurigaan saya, mohon maaf kalau agak vulgar, jangan sampai isu amandemen kelima ini ditunggangi dengan 3 periode itu. Ya. Oke. Jangan sampai itu yang menjadi titik krusialnya nanti. Jadi rekomendasi kalau memang mau amandemen kelima setelah Pilpres deh. Setelah Pilpres, oke. Berarti momentumnya tidak tepat. Ya. Oke, silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja dibagi saja tadi pertanyaannya, yang mana yang pas untuk dijawab. Silakan dari atas dulu. Saya mulai dari yang terakhir. Jangan-jangan ada penumpang gelap. Bisa jadi memang ada rencana seperti itu, karena memang ini berdimensi 2 dimensi. Ada yang mungkin ingin melakukan perbaikan, ada yang merasa zona ini zona aman, apalagi dia masih mau jualan PCR yang harganya 3 juta, kemudian sekarang turun 2.275.000. Dia sudah mengambil uang rakyat 27 triliun. 23 triliun. Ini ada berapa lagi yang dia mau ambil? Untuk mengambilnya itu bagaimana? Kayaknya ini perlu ditambah menjadi 3 periode. Itu bisa jadi ada yang punya pikiran seperti itu. Atau enggak usah kalau enggak 3 periode, biar lebih mudah, biar DPR dukung, DPD dukung, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 bisa ikut mendukung. Apa? Ditambah saja 3 tahun masa jabatan lagi. Itu bisa juga melalui amandemen. Semua. Tapi yang lain juga ada yang ingin perbaikan. Betul-betul secara serius memperbaiki. Nah, seberapa besar potensinya, peluangnya yang serius memperbaiki dan yang serius berada di zona aman atau jangan-jangan mau merusak. Nah, peluangnya akan menjadi semakin besar kalau UIN ikut mendukung. Maksud saya, civil society memberikan dukungan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa Pak Harto bisa jatuh dengan kekuatan yang luar biasa? Karena mahasiswa, gerakan mahasiswa. Begitu mahasiswa bergerak secara masif, tentara sudah ikut. Angkatan Laut ikut kawal. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan itu, karena belum tentu semua menolak amandemen. Karena kita berpikir tentang masa depan. Saya ini sudah 60 tahun sekarang usia saya. Saya sudah selesai untuk urusan-urusan ini. Tapi saya berpikir tentang masa depan. Saya ingin melihat orang-orang yang potensial seperti Dr. Safaat ini dalam usia 28 tahun sudah doktor. Ini harapan besar, kalian-kalian semuanya ini, yang menjadi harapan ini untuk memimpin Indonesia ke depan. Yang saya sekarang tekuni adalah saya membuat sekolah legislatif. Supaya apa? Jangan semua anak muda ini seperti hasil survei 60% yang tidak ingin berpolitik karena dia bilang politik itu kotor. Padahal kalau Anda anak UIN tidak ikut berpolitik, anak IAIN tidak ikut berpolitik, berarti akan memberikan kepada penjahat-penjahat untuk menjadi politisi. Semakin rusaklah keadaan politik kita. Karena itu, ini momentum. Jangan hanya melihat sisi negatifnya, tapi mari kita optimis melihat sisi positifnya dan kita semua melangkah ke situ. Itu saya kira. Saya bersyukur ada ketua DPD yang mau bersama-sama memperjuangkan ini. Dulu setahu saya DPD apatis, yang selalu dia pikirkan hanya penguatan dirinya. Saya jarang berbicara tentang penguatan diri, penguatan DPD. Kenapa? Karena saya nggak mau Anda nilai subjektif.
Tapi saya ingin bicara tentang sistem presidensial. Ini yang kita perlu tata. Kita kuatkan. Jadi kalau antum terlalu lama menghitung peluangnya anggota dewan itu 575, DPD cuma 136, Anda lupa menghitung Demokrat itu berapa, PKS berapa, itu oposisi. Dan itu secara diam-diam di dalam partai-partai lain ada orang-orang yang baik. Kalau voting secara tertutup, saya yakin mereka memihak. Oke lah. Coba bayangkan dulu, ada putusan ketika voting secara tertutup yang tidak disangka yang memenangkan. Karena banyak orang yang nuraninya begitu kuat memihak kepada kebenaran, tetapi ya dia tertekan karena dibawa kendali partai. Pernah saya waktu memimpin Komisi 7 dan memimpin Badan Anggaran, termasuk saya mempersoalkan maju ke judicial review sekarang ini, tapi saya dikalahkan. Dan ditolak tadinya itu, saya dianggap tidak boleh. Karena apa? Karena saya anggota dewan. Saya bilang saya anggota dewan, tapi saya memimpin sidang dan saya mengetok palu bahwa ini tidak bisa diteruskan pembahasan. Kenapa bisa dinyatakan ini sudah selesai pembahasannya dan disahkan pada waktu anggota DPR yang baru dilantik? Itu jelas-jelas nggak memenuhi syarat. Karena apa? Karena DIM dari presiden belum masuk. Ya, tapi lain kali lah kita bisa berdiskusi panjang ya. Saya di sini saya hanya mau menyampaikan ini momentum bagi kita untuk mengambil peluang ini, memperbaiki konstitusi kita yang sekarang ini indeks demokrasi kita semakin menurun. Semua saya kira paham tentang itu. Saya mohon maaf, saya mohon maaf pamit ini karena sudah ditunggu ada acara di Polman lagi ini. Iya, langsung ke Polban. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja closing statement-nya. Ya, makasih. Ya. Polman, saya minta nomor saya. Ada nomor saya. Oke. Siap. Oke, langsung saja closingnya karena sekali lagi kita dibatasi oleh waktu sesungguhnya. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi singkat saja, seperti jargon hukum yang mengatakan bahwa Hetreching achter de feiten aan, hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga kalau kita berbicara tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah bukanlah suatu hal yang haram, karena selama aturan tersebut, apapun yang dibuat oleh manusia, pasti ada saja kekurangannya. Sehingga mari kita dukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan nawaitu yang baik dan mendoakan mudah-mudahan DPD RI bisa mewujudkan misinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada? Oke, silakan. Singkat aja. Ya, singkat saja saya tambahkan bahwa urgensi amandemen Undang-Undang Dasar dalam konteks sekarang adalah momentum yang tidak tepat. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita harus lebih bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui bagaimana menjalankan visi dan misi yang telah ada. Sehingga untuk bagaimana menggolkan calon perseorangan dalam amandemen Undang-Undang Dasar untuk saat ini belum tepat. Kenapa demikian? Karena yang harus diperbaiki adalah bagaimana sistem pemerintahan presidensil itu menjadi kunci bagaimana partai politik itu memiliki kesempatan yang sama. Baik itu parpol yang memperoleh perolehan suara kecil maupun besar, itu memiliki hak yang sama untuk mengajukan capres dan cawapres. Nah, makanya tugasnya parpol untuk merekrut regenerasi kepemimpinan bangsa melalui konvensi ketatanegaraan secara terbuka, bukan hanya kepada kader-kader partai politiknya. Menurut saya adalah jalan pintas bagaimana menampung, bagaimana menghimpun calon-calon alternatif pilihan rakyat Indonesia. Saya kira demikian. Pak Sanada. Oke, jadi menarik ya, sesungguhnya biar jam berapa kalau di Yayan Parepare bicara konstitusi tidak akan selesai. Tapi intinya kalau saya lihat tadi semuanya sepakat bahwa perlu segera dilakukan judicial review terhadap PT. Presidensial threshold itu yang paling penting untuk dia. Mengapa? Karena ini akan membuat Pilpres menjadi terpola kembali. Nah, saatnya untuk menghilangkan ambang batas pencalonan presiden
apakah menjadi 0 atau jangan 20%. Ini yang harus dilakukan adalah judicial review. Terkait dengan amandemen, ya saya kira terbelah terkait dengan calon perorangan. Sebagian mengatakan bahwa perlu disegera di amandemen untuk dibolehkannya calon perorangan maju sebagai calon presiden. Tapi di sisi lain yang perlu diwanti-wanti adalah penyusupnya, penumpang gelapnya. Jangan-jangan agendanya adalah amandemen calon perseorangan, tapi sisipannya adalah 3 periode kah? Atau apa lagi? Atau penambahan masa jabatan kah dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem karena kita sudah punya trauma dalam bidang legislatif dalam hal Omnibus Law. Tiba-tiba disahkan, beda yang diketuk, beda draft yang diedarkan, beda yang kemudian disahkan dan beda dijadikan sebagai dokumen negara. Jadi ini yang unik sekali di sistem, dan penumpang gelap inilah yang paling patut untuk kita waspadai. Bukan tidak setuju untuk calon perorangannya, tetapi sebagian menganggap momentumnya yang kurang pas, waktunya yang kurang pas karena masih ada trauma terkait dengan penyisipan dan penyusupan terhadap poin-poin dari undang-undang, apalagi kalau terkait dengan amandemen. Terkait dengan pokok-pokok apa tadi? Pokok-pokok haluan negara, ya juga bagian daripada agenda karena Ketua MPR yang paling sering menyampaikan itu. Makanya mulai hangat untuk dibicarakan terkait dengan PPHN, yaitu pokok-pokok haluan negara untuk segera diadakan, yang dulu kita mengenalnya dengan GBHN, ya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir semuanya sama bahwa perlu penguatan DPD sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari otonomi daerah. Karena DPD itu perwakilan daerah dan semua daerah sama porsinya, yaitu 4 orang, sehingga dia dianggap lebih adil dan lebih representatif untuk memberikan sumbangsi dan peran terkait dengan kewenangannya untuk pembentukan perundang-undangan. Bahkan kalau terkait dengan budgeting juga perlu ditingkatkan. Perlu DPD juga hadir di sana karena mereka yang paling tahu apa yang cocok dan pas untuk dikembangkan di daerahnya. Karena sering kita melihat ada proyek yang sama sekali tidak dibutuhkan di suatu daerah. Mengapa? Karena bisa saja dalam bidang penganggaran itu yang tidak tepat. Oke, atau kita lanjut lagi? Sholat dulu ya, karena kita maksudnya yang jelasnya bahwa maslahatnya dan mafsadatnya itu sudah dipertimbangkan, sehingga kesimpulannya adalah maslahat untuk segera melakukan judicial review untuk presiden thresholdnya, tetapi untuk amandemen terkait dengan calon perseorangan perlu hati-hati. Prinsip jasad syariah itu penting. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kecurigaan itu penting dalam setiap langkah. Mengapa? Karena kalau sampai terjadi, maka sulit sekali untuk melakukan amandemen yang ke-6. Ya, karena menjelang yang ke-5 ini, kalau itu sampai putus disisipkan, karena kita sudah punya sekali lagi trauma itu, maka tidak mungkin lagi untuk melakukan amandemen yang ke-6. Pasti dalam jangka yang panjang atau yang lama. Tapi itu juga berisiko beberapa negara yang sudah melakukan amandemen tiba-tiba tidak lama kemudian ada juga kudeta yang dilakukan oleh militer maupun civil society. Saya kira itu yang diskusi kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, kalau bicara konstitusi yang pare-pare tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada waktu yang cukup untuk mengurai itu. Mengapa? Karena sudah banyak pengalaman saya lihat, kalau isu-isu yang terkait dengan konstitusi biasanya pesertanya banyak dan biasanya diskusinya juga sangat dinamis. Olehnya itu saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, khususnya ke panitia, ketua panitia Bapak Budiman MHI yang mempercayakan anak-anak muda untuk berdiri di depan teman-teman dan sahabat-sahabat kita dosen yang usianya bukan lebih tua ya, usianya lebih mendahului kami ya. Sehingga ini saya yang paling tua pada kesempatan ini, umur 34 tahun, yang lainnya ini masih 30, bahkan ada di bawah 20, di bawah 30 tahun. Sehingga mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila thoriqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak.